Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, aku akan menemani teman-teman semua di episode kali ini untuk mendengarkan cerita baru, tentunya dari narasumber baru juga. Di sini aku sudah dibersamai sama Kak Rati. Halo Kak Rati. Halo Dija. Oke, kayaknya ini perdana yang pakai seragam-seragaman gak sih kalau di episode kita? Paling sisanya PDH, organisasi kampus, atau kalau dosen sih biasanya baju Kemeja. Iya, baju-baju biasa sih, baju umum. Ini yang benar-benar seragam. Seperti yang teman-teman lihat, mungkin kelihatan ya di sana. Di kirinya ada tulisan Dishub. Jadi kita hari ini kedatangan Kak Rati. Beliau ini adalah alumni dari Sekolah Transportasi. Gimana singkatannya Kak? STTD. Ya. Kak Rati ini dari STTD. Mungkin selengkapnya nanti Kak Rati aja yang memperkenalkan ya. Nanti aku takut salah nih. Silakan monggo Kak Rati. Halo, aku Ratih Permata Hapriani, salah satu alumni dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD atau disingkat PTDI STTD. Nah, sekarang aku berdinas di Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. Dija. Gitu. Jadi ini Kak Rati. Salam kenal ya Kak Rati. Ya, salam kenal juga. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Rati. Nah, kita sebelum banyak pertanyaan yang panjang nih, gimana perjalanannya, aku mau tanya dulu, aku penasaran. Kenapa akhirnya Kak Rati memilih untuk terjun di dunia STTD? Di dunia STTD atau gimana Kak? Kenapa? Main panjang ya. Sebenarnya tuh awalnya aku tuh emang baru lulus SMA kemarin, itu emang mau sekolah kedinasan. Tapi bukan STTD. Terus aku mau masuk STAN. Betul. Oh iya. Betul. Tapi emang banyak sih. Iya, karena emang pokoknya aku mau STAN itu adalah keren gitu loh. STAN tuh keren. Dan aku nggak tahu loh, STTD tuh nggak tahu. Oh. Aku cuma taunya STAN, IPDN, ya yang orang-orang tahu lah. Sekolah kedinasan tuh itu Iya, gitu ya. kayak gitu-gitu aja. STTD ini nggak tahu. Nah, abis itu pokoknya kita bimbel. Tahun pertama aku coba STAN itu gagal, nggak lulus. Tahun kedua dia monitor, yang tahun kedua ini apa ya, moratorium itu. Kalau nggak salah, ya yang moratorium itu jadi STAN nggak buka. Oh, gitu. Jadi aku daftar STIS dan akhirnya nggak lulus juga. Ya ampun, berarti udah 2 kali gagal nih. Udah dua kali gagal. Tahun terakhir, nah kebetulan pas tahun kedua ini, kemarin ini temenku ada yang lulus STTD. Tahun pertama juga ada yang lulus STTD. Akhirnya aku tahu tuh STTD Ada itu STTD. ada membersamai di 2 tahun ini, tapi aku nggak ya kalau kata orang kan dikasih kode sama Tuhan nggak paham kan. Akhirnya tahun ketiga mau coba STAN lagi, tapi yang namanya rezeki itu kan ada Tuhan yang ngatur ya. Kalau nggak rezeki nggak akan dapat. Tahun ketiga itu udah siap, bimbel udah. Aku nggak bimbel lagi sih, tapi ya kita udah 3 tahun belajar. Udah pro nih. Bukan udah pro ya. Udah Sombong, udah tahu. Tapi di tahun ketiga ini aku nggak bisa join tes STAN lagi karena di salah satu persyaratan itu nggak boleh untuk anak SNMPTN dulu. Aku kebetulan dapat SNMPTN kemarin. Jadi udah kuliah posisinya. Udah kuliah, dapat SNMPTN, dan di tahun ketiga muncul syarat terbaru, wajib UTBK untuk yang masuk STAN, dan yang anak SNMPTN kan nggak boleh ikut UTBK. Jadi akhirnya ya mau nggak mau banding setir akhirnya. STTD. Iya, dan aku tahu STTD itu karena teman aku, ada teman sekelas juga dulu di SMA, dan yang nggak sekelas juga ada, itu yang lulus STTD juga. Jadi akhirnya kenapa nggak kesini ya, ngelirik yang ini. Jadinya akhirnya ya udah kita coba ke STTD aja gitu. Ya nggak nyangka karena udah tahun ketiga tuh ibarat kata orang tuh udah apa ya, udah pasrah lah ibaratnya tuh kan. Kalau lulus ya berarti itu rezeki kita, kalau enggak ya apa-apa. Kita kan kuliah bisa yang lain kita ikuti gitu loh. Waktu itu kuliah ngambil apa Kak? Waktu itu di Unip ngambil pendidikan bahasa Indonesia. Mantas ya, cara bicaranya enak banget ya. Cocok jadi anak bahasa Indonesia juga. Alhamdulillah. Tapi aku juga pengen tahu nih, sebenarnya sekolah kedinasan itu tuh ada apa aja? Terus apa yang membedakan sekolah kedinasan sama kuliah biasa di kampus? Kalau dari apa aja dulu ya? Kalau sekolah kedinasan itu biasanya emang enggak setiap kementerian ada, tapi beberapa kementerian punya satu sekolah kedinasan. Kayak dari STAN tadi kan itu di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian kalau IPTN itu di bawah Kementerian Dalam Negeri ya. Nah,
khusus yang di bawah Kementerian Perhubungan itu nggak cuma satu. Jadi STTD ini salah satu yang di bawah Kementerian Perhubungan. Selain STTD? Ada juga kalau STTD kan itu matra darat, contoh matra darat. Matra darat mungkin darat kan. Iya. Nah, ada juga Poltrada Bali. Itu yang daratnya. Ada PKTJ Tegal. Nah, terus tuh kalau yang laut ada mungkin teman-teman yang paling familiar STIP. STIP. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oh iya. STIP itu. Kemudian ada Kalau STIS yang tadi Kak Rati bilang apa tuh? STIS itu di bawah Badan Pusat Statistik, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh Itu. iya. Nah, itu juga di bawah, bukan di bawah kementerian, itu di bawah BPS, di bawah BPS. Kemudian kalau yang Tadi masih laut. yang laut kan STIP, kalau yang darat kalau yang udara itu biasanya yang nama depan itu Poltekbang, Politeknik Penerbangan, Poltekbang Medan, atau enggak yang paling terkenal itu PPI Curug gitu. PPI Curug. Iya, Curug pokoknya sekolah penerbangan di Curug itu. Gitu. Kalau misalkan yang mau jadi pilot itu sama? Beda lagi sekolahnya? Sama sih di sana aja juga ada juga. Jadi kalau misalnya di salah satu prodinya kalau nggak salah ya, ini mohon koreksinya juga nanti, ada D4 penerbang di Curug itu. D4 penerbang itu ada, dan di sana juga lulusannya nanti jadi ini Pilot gitu. Asramanya di mana itu, Kak? Curug di Curug di Jawa Barat, di Curug itu ya. Di Jawa Barat kalau nggak Pulau salah. Jawa juga ya. Pulau Jawa Rata-rata juga. asramanya sekolah kedinasan tuh di Pulau Jawa, Kak. Enggak, kita kalau yang Kemenhub dari Sumatera, Jawa sampai Papua itu ada. Oh, ada semua setiap di Medan kan itu Poltekbang Medan ada. Itu. Kalau Kak Rati kemarin asramanya di? Kalau aku sekolahnya di Bekasi. Sekolahnya di Bekasi. Ya, Bekasi. Selama 4 tahun. 4 tahun gitu. Jadi buat yang belum tahu STTD itu apa? Nah, itu tadi yang sudah dijelasin Kak Rati. Salah satu jenis dari sekolah kedinasan. Begitu. Oke, terima kasih Kak Rati. Aku jadi tahu sekarang. Pas kali pertama masuk STTD kan sebenarnya STTD itu bukan pilihan pertama ya. Jadi kayak yang ayo udahlah ada STTD gitu kan. Ekspektasi Kak Rati gimana? Sebenarnya termasuk yang agak takut juga ya. Oh, takut juga ya? Iya, jujur takut juga termasuk gitu. Karena awalnya kenapa aku nggak mau, kan STTD ini kan termasuk semi militer. Aku tuh udah yang capek, nggak mau lah semi militer, mau yang santai-santai aja, mau yang kayak kuliah biasa aja gitu loh. Emang STAN dan STIS santai? Zaman dulu tuh nggak ada yang semi militer gini, nggak ada asramanya kalau dulu STAN. Oh, STAN itu baru-baru ini aja, ya kayak mahasiswa pada umumnya. Dibilang santai enggak, STAN tuh ketat banget kan. Mungkin Dija juga sama-sama tahu ya, STAN tuh ketat banget kan. STAN ketat. Tapi kalau untuk, maksudnya kayak kehidupan sehari-hari ya kayak mahasiswa biasa, daily life-nya mahasiswa biasa itu. Cuman sekarang kan memang jadi asrama. Nah, sementara kalau STTD itu emang yang dari awal udah semi militer, udah kayak yang ya penyebutannya kalau dulu taruna lah gitu lah ya untuk siswanya. Jadi ya udah dengar kata taruna tuh ya Allah ini pasti ketat, bangun pagi mulu, terus tuh pasti diasuh sama ini bapak-bapak TNI. Nah itu masuk, pokoknya aku ingat banget momen pertama. Pas landing dari pesawat sampai di Jakarta sepanjang jalan, pokoknya itu udah overthinking ya? Iya, dan itu kita kan rame-rame tuh dari Bengkulu, kebetulan ada 19 orang ya, 19 orang. 19 orang itu satu angkatan aku. Kita makan siang dulu di, kalau sekarang aku baru tahu akhirnya jarak tempat makan siang aku ke kampus itu 1 kilo. Nah di sana tuh ada teman aku nyeletuk, nikmati teman-teman es teh terakhir. Oh, dibilangin gitu. Iya, kayak kita ngejok aja gitu loh, kayak bercanda aja, kayak nikmati dulu es terakhir ini. Tapi kan jadi kayak sedih. mulai jadi makin nervous. Makin nervous juga. Akhirnya sampai diantar kan, kita nggak ada, kalau nggak salah itu nggak ada orang tua yang nganter. Ada satu, pokoknya ada satu, cuma satu. Karena emang nggak boleh atau? Emang kita kan ya jauh kan dari Sumatera ke Jawa, jadi itu cuma sampai bandara aja. Jadi kita turun, pokoknya masuk gerbang. Pas masuk gerbang tuh kayak wow gitu. Mixed feeling ya? Mixed feeling banget sumpah. Namanya juga baru kan ya, takut mau masuk asrama gitu sih.
Terus setelah itu, Setelah itu apakah ekspektasinya benar-benar terjadi? bener lagi. Es Bener teh lagi. terakhir Es teh terakhir lagi benar-benar itu. di hari itu. Bener-bener aku minum es teh lagi itu karena harusnya itu akhir tahun kita punya namanya IB bareng. IB itu izin bermalam. Izin bermalam artinya kita libur keluar. Oke, boleh main. Boleh main lah gitu loh. Pokoknya harusnya itu ada, tapi kan kita COVID ya. Waktu itu kita COVID, jadi nggak dipulangin. Nataru kita di Nataru kita di kampus. Baru pulang bulan-bulan apa ya itu. Pokoknya udah agak lama dari Nataru baru pulang. Dan itu pas baru pulang tuh baru ngerasain ST. Kita happy banget kayak habis keluar dari penjara. Mohon maaf ini kayak ya Allah kayak Bisa gini melihat dunia. dunia Iya, lain. sumpah itu aku keluar tuh kayak ya Allah kayak gini ya jalan raya. udah kangen karena ya namanya kita sekolah asrama temboknya lumayan tinggi kan. Oh. Jadi nggak kelihatan di luar itu tuh gimana. Tapi emang sesetrik itu teman-teman di sana. Maksudnya kayak yang jam tidur, jam makan emang diatur itu ya? ya namanya kita semi militer ya, kita kan ketarunaan. Jadi jam makan, jam tidur, apapun itu diatur. Semuanya diatur. Tank mulai jam pokoknya 3:30 udah bangun atau bahkan kalau bisa sebelum dari itu ya kita Siap-siap gitu. prepare persiapan ya sholat subuh berjamaah, kemudian habis sholat subuh kita ada binsik pagi. Binsik pagi, habis binsik pagi terus tuh persiapan untuk makan pagi. Jadi kan mandi, siap-siap. Terus jam 6 tank itu udah di depan ruang makan. Oh, Udah gitu. persiapan itu masuk gitu loh. Jadi memang makan pun ada waktunya karena kan itu setelah makan langsung bergerak ke lapangan apel. Kita mau apel. Pokoknya 7.45 itu udah mau standby ke kelas semua. Jadi itu tetap udah. Apel itu setiap hari, Kak? Apel setiap hari. Apel setiap hari. Mau hari libur pun Sabtu Minggu gitu ya. Bagi yang enggak mengikuti IB namanya IB atau ya IB itu tetap apel. Jadi apel itu sebenarnya ada gunanya teman-teman. Apa? Apel ini kan yang namanya kita anak asrama dan jauh dari rumah ya. Jadi ini untuk mengecek kehadiran. Jadi kelengkapan. Jadi sekiranya yang sakit itu jadi pengasuh tahu terinformasi. Oh ini sakitnya apa, di mana gitu loh. Atau sakitnya di sini atau di rumah sakit gitu. Itu guna apel. Jadi apel pagi sampai apel malam. Oh, pagi dan malam. Sehari Ya, 2 kali apel. Sehari 2 kali. Kalau apel malam jam? Apel malam itu sekitar 20.45 kita udah standby sih. Udah standby. Dan jam tidurnya juga diatur. Jam tidur udah diatur. Jam berapa tidurnya? Jam 10 itu udah harus tidur. Oh, kalau begadang misalnya. Biasanya sih keliling ya, ada yang keliling. Oh, dia keliling. Ada yang keliling biasanya. Dulu biasanya ada yang keliling. Oh, gitu. Ya keliling. Ya ditanyain, kenapa belum tidur? kenapa belum tidur? Kan karena kan kita harusnya tuh kan ya gitu kan jam 10 tidur karena kita startnya lebih pagi Lebih dari pagi sih. yang lain. Kalau belum tidur kenapa gitu? Biasanya kalau dulu sih zaman aku itu ada kita ngelis misalnya bakal disampaikan sama petugas yang mau ini kan yang keliling. Izin Bu kita mau buat tugas dulu karena mungkin nggak sempat waktunya kemarin gitu loh. Tadi pas siang tuh nggak sempat gitu loh buat tugas jadi malam. Boleh tapi ya jangan sampai malam banget lah gitu lah. Ibarat kata tuh sebenarnya itu kesadaran diri masing-masing ya daripada ngantuk ntar mending kita tidur cepat. Demi kebaikan juga Demi ya. kebaikan juga. Tapi kalau hari libur gimana kegiatannya? Misal tanggal merah kan nggak ngampus tuh. Kalau hari libur sebenarnya kalau kayak gini ya aku contohkan kayak gini. Kalau kayak gini tuh untuk taruna-taruna itu namanya ada IB Long Week kita dapat libur juga dari dari kampus. Jadi boleh keluar dengan catatan membawa surat. Ada surat. Jadi kita libur tuh ada surat perjalanannya. Oh gitu. Nah misalnya direntangin juga tuh waktunya. Kita tuh pokoknya harus kembali ke kampus sebelum apel malam di hari Minggu. Di hari Minggu. Jadi kayak ya maghrib lah masuk ini kan, masuk asrama itu kan. Nah, surat itu tuh ada keterangannya bahwa atas nama ini, atas nama aku misalnya Rati itu bermalam di mana alamatnya, terus tuh nomor HP RT RW ada, nomor HP orang tua tempat ada. kita nginap. Iya. Jadi sampai ke surat RT RW itu ditanyain semua kemana kita main gitu, bakal kemana.
ya emang dalam satu format itu, satu kertas itu ada nomor RT RW-nya. Sebenarnya itu juga bagus sih, gunanya kan terinformasi kan. sih, Jadi iya sih. kan kita orang jauh tuh, kayak aku kan orang Bengkulu, tapi aku mau nanti kan nggak mungkin IB-nya ke Bengkulu pulang kan, jauh Iya. banget kan. Iya. Heeh. Pasti mau explore yang di sana kan? Jadi mungkin ada saudara misal di daerah Tangerang Selatan. Jadi kita nanti datang ke rumah ketua RT atau RW-nya ini, kita informasikan bahwa kita izin di sini gitu loh, menginap di sini. Terus tuh nanti minta capnya juga. Sebenarnya kan gitu kan aturannya tuh kan, harus lapor kalau lebih dari 1 kali 24 jam. Iya sih. Ya bener kan? Bener. Harus lapor kan. Iya. Jadi si ini apa namanya tuh yang berwenang di daerah itu juga ini apa namanya itu terlapor lah istilahnya itu, ada pendatang gitu. Mengetahui ya. Dan apa namanya itu pihak kampus juga tahu, oh ini mau kesini ternyata. Jadi tuh lengkap lah. Jadi kalau memang nanti dari orang tua atau pihak lain bertanya, misalnya si Tahu Rati gitu. kemana, tahu itu. Ini ke rumah sananya Bu gitu. Ya benar Di itu. jalan ini. Jadi gitu sebenarnya itu tuh penting karena untuk kebaikan kita sendiri sih itu. Terdengar sangat disiplin, tapi sebenarnya Untuk kebaikan sendiri. Untuk kebaikan Kalau sendiri ya? dipikir-pikir itu emang ribet kadang ya, Iya. tapi Kenapa sih harus gitu-gitu? Tapi kan kalau ada apa-apa di jalan kan ibarat kata tuh orang tua tuh sudah menitipkan kita sama pengasuh yang ada di sana. benar. Jadi mereka tuh kenapa strict kayak gitu karena ya dengan jumlah pengasuh yang Iya. sedikit memegang banyak taruna, jadi begitu cara mereka. ya benar. Jadi wajar ya. Semangat Taruna. Semangat taruna. Nah, lanjut lagi nih. Kalau dari Kak Ratini, seberapa berat kehidupan taruna-taruni atau taruna-taruna nyebutnya? Taruna-taruni sih. Oh, taruna-taruni dibanding bayangan orang-orang. Jadi kalau dari Kak Rati sendiri yang rasain gimana, dan sama bayangan orang-orang tuh persis nggak? Sama-sama lah, mirip kayak yang ekspektasi Kak Rati tadi di awal. Disclaimer dulu ya, kalau dulu kan nyebutnya taruna-taruni, kalau sekarang kita disebutnya tetap sama kayak kalian, mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa-mahasiswi. Per tahun berapa nih berubah? Tahun kemarin kayaknya ya. Oh, baru. Oke, mahasiswa-mahasiswi. Tapi ya tetep ya teman-teman yang dari luar tetap manggil kita taruna-taruni gitu ya. Oh, gitu. Jadi ya gak apa-apa lah, kita terima juga gitu. Tapi ya kalau dari kementerian kita udah dibilang kita mahasiswa-mahasiswi. Kalau dibilang berat, mungkin untuk pertama-tama dan awal masuk, apalagi 1 tahun pertama itu berat banget pasti, karena kan harus penyesuaian dari yang makannya semaunya jadi diatur, sesimpel pengaturan baju di lemari atau pengaturan baju di lemari. Emang dicek. Biar banyak banget kerjaan pengasuhnya berarti ya. Pengasuh saya hebat kok. Berarti berat jadi pengasuh. Sangat berat, dan oleh karena itu kita harus menyayangi para pengasuh kita. Terima kasih Ibu dan Bapak pengasuh. Tapi serius memang berat karena Iya, kan aku dengar. ya kan ibarat kata ya banyak dari banyak taruna gitu, banyak kamar harus dicek satu, dan beneran memang dicek satu, nggak pernah kelewatan. Itu satu pengasuh, satu kamar, atau satu kelas, atau satu angkatan? Iya. Gak mungkin dong satu angkatan. Satu kampus itu loh. Oh, Ya mereka tuh jumlahnya kayaknya cuma berapa ya, 10 atau berapa gitu. Ya jadi banyak yang mereka pegang. banyak, makanya jadi pengasuh itu lumayan berat. Jadi mereka tapi mereka hebat sih, dari yang cuma dikit bisa mendidik kami kayak gini loh. Jadi dari yang sesimpel kita melipat baju itu ada ukurannya. Oh iya. Iya, ada ukurannya harus sama, terus tuh susunannya harus sama, dari yang warna gelap sampai warna terang, benar. Terus ada barang-barang yang nggak boleh dimasukkan dalam lemari gitu loh. Yang maksudnya itu yang memang yang dalam lemari itu yang atribut kita gitu loh. Terus tuh dari yang pengaturan kasur, pengaturan letak bantal, itu kan ya kalau di rumah atau kita mahasiswa biasa kan itu sesuka hati lah gitu loh ya. Aku maunya bunga-bunga deh gitu loh, biar lucu kan. Tapi kan kita kan menganut sistem kebersamaan, jadi harus sama rata. Makanya biar rapih, biar enak dilihat. Jadi ada aturan itu. Dibilang berat, 1 tahun pertama emang berat banget. Wajar, dan itu wajar kalau kataku, itu namanya penyesuaian. Makanya
makanya itu butuh teman-teman yang lain bareng-bareng. Iya Karena sih, kita bareng-bareng, saling ya. karena kita bareng-bareng, apalagi kita kan sekamar itu 4-6 orang ya. Jadi rasanya itu nggak akan berat lagi gitu. Apalagi Jadi kalau udah menghapus air matanya bareng-bareng ya. saling menghapus air Saling mata. sabar ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai tingkat 2, tingkat 3, apalagi udah tingkat 4 kan udah bentar lagi udah mau lulus kan. Iya. Udah mau lulus malah itu yang dikangenin. Oh gitu. Iya. Karena udah mau pisah Iya, ya. udah kalau aku ya, kalau udah tingkat 4 tuh pulang ke kampus tuh udah kayak ini pulang Happy ke ya? rumah kedua, udah iya ketemu bapak lagi Oh, gitu, ketemu gitu. ibu lagi gitu, teman-teman lagi gitu. Terus seberapa jauh ekspektasi orang lain sama kehidupan kita ya? Iya. Sebenarnya ada yang benar, ada yang enggak sih. Kalau kadang kan kemarin itu bilangnya oh Taruna ini keras gitu atau Taruna ini kemana ada sempat rumornya ya gitu ya. Sebenarnya enggak sih, bukan keras, mungkin lebih ke disiplin. Disiplin itu tadi. Karena dulu aku sempat ini apa namanya tuh ngobrol sama pengasuh TNI ya ini. Mereka selalu bilang bahwa setiap tingkatannya itu punya pendekatan yang berbeda. Karena kan tingkat 1 sama tingkat 3 gitu. Tingkat 3 kan udah tak paham lah aturannya gimana. Nggak mungkin kan dikekang terus itu. Jadi kayak boleh dikendorin. Ada saat mereka tuh kendor, ada saat mereka ketat gitu. Treatmentnya beda-beda Treatmentnya sesuai. beda-beda sesuai dengan tingkatannya gitu. Gitu. Jadi gitu sih. Dari aku tadi penasaran nih. Ini pertanyaan intrusif tak aja sih. Makeup boleh bawa makeup nggak? Kan kita yang ciwi-ciwi kan. Oh iya, mau seger ciwi-ciwi gitu, mau misal seger ya. Apel mau biar terlihat Iya, biar terlihat fresh gitu, di depan kasih Taruna gitu kan. blush. Boleh nggak? Sayangnya nggak boleh, Oh, iya? belum boleh. Iya, belum boleh. Kita bukan makeup ya. Kita kalau untuk mungkin skincare gitu boleh ya, lah. sesuai dengan tingkatannya gitulah. Oh Jadi gitu. Diatur barang pribadi juga diatur maksudnya. diatur dong biar keseragaman kan. Apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh ya kan nggak mungkin kayak gini, kita kan nggak pernah kan ketemu Taruna dengan ya kayak Mbak Hodija tadi cantik gini. Tapi kan ini masih oke maksud aku. iya gitu, kita apa ya, senatural mungkin. Oh, senatural mungkin. Tapi tetap ada ya perawatan, tetap maksudnya Tapi skincare boleh lah. beberapa yang bakal di list di sama pengasuh yang Apa aja yang boleh? face wash pasti boleh. Untuk yang pasti yang untuk biar enggak ini aja sih, untuk membersihkan face wash boleh. Sunscreen itu di tingkat lanjut boleh. Oh, tingkat 1 belum. Belum, kita pakai face wash aja Jadi dulu biarin ya. gosong semua gitu. Kan biar kelihatan lah prosesnya. Oh, Mungkin gitu. Mbak Hodija tahu nggak sih kalau misalnya mantengin foto-foto dari Taruna-Taruna itu ada bedanya. Oh, yang ini, yang ini. Tapi jangan kan yang cewek, yang cowok kan juga ada perubahan kan. Mungkin ada beberapa teman Mbak Hodija yang ini, yang cowok, yang Taruna, dari yang ini kurus, kering gitu kan. Sekarang glowing. Sekarang udah glowing dan berotot Nah, ya. itu yang maksudnya kan ada prosesnya gitu. Itu. Kalau menurut aku tingkat 1 itu ya namanya itu perjuangan lah gitu loh. Jadi dikasih yang susah dulu. Iya, tapi serius ya aku dengarnya kayak mereka tuh diatur gitu. Diomong-omong, Iya. nggak boleh nih, nggak boleh kesini. Gitu. Ya ibarat kata tuh kan namanya orang tua kedua ya. Iya. Jadi tuh mungkin kalau tingkat 1 itu nanti dulu lah yang ini, yang pakai yang makeup itu kamu penyesuaian dulu. Kalau kamu udah dari tata kehidupannya udah bagus, nanti dikasih per tahap gitu. Nanti kalau dikasih make up itu nanti tingkat 1-nya udah gini, tingkat 4-nya Iya. gimana Iya tuh. sih, bener gitu. sih, bener Daripada gitu kan mending fokusnya ke pelatihan fisik ya, karena kita kan dari yang aku termasuk yang nggak terbiasa lari, nggak terbiasa olahraga setiap hari gitu kan. Iya. Nah, jadi Tapi kalau kan paskib, alumni paskib. itu kan kelas 1 SMA-nya aja yang nggak ketat. Udah punya adiknya nggak ketat lagi gitu. Tapi kalau di kampus itu kan ya ibarat kata lari itu makanan sehari-hari lah. Memang kegiatan sehari-hari udah sampai biasa banget gitu. Jadi kalau kataku ya maksud pengasuh itu tuh
biar fokusnya ke sana dulu gitu loh. Nanti dulu. Tapi tetap terawat, Iya. tetap terawat. Iya Basic dong. apa namanya tuh basic-basicnya dikasih kok, tetap dikasih. Tapi kalau yang untuk yang Untuk estetika, ya nah estetika gitu ya. mungkin belum. Yang penting kamu rapih aja, rapih, pakaian rapih, wangi, oke aja. Nggak Oke apa. aja. Nah, kalau dari selama sekolah di Bekasi 4 tahun kemarin, pengalaman yang paling apa ya? Yang paling memorable menurut Kak Rati? Wow, 4 tahun itu aku Iya. ingat semua. Dari mulai yang apa ya? Yang lucu deh. Oh, kalau yang lucu-lucu itu teman-teman Taruna pasti punya tingkahnya yang lucu-lucu ya. Oh, iya. Iya, punya. Kejadian yang lucu gitu, misal dimarahin sama pengasuh atau ada yang make up ternyata terus dimarahin. Oh, itu gimana ya? Banyak ya? Banyak sih, tapi ada satu hal yang buat aku tuh kayak oh nggak boleh ya gitu. Ada jadi kalau kita tahu kan kalau ketarunaan atau taruna itu identik dengan korsa, kebersamaan. Semuanya bareng-bareng. Termasuk perpindahan. Perpindahan tuh maksudnya misal aku mau dari asrama mau ke ini gedung prodi gitu. Agak tabu kalau jalan sendiri. Emang kenapa? Bukan gimana ya? Karena kita bareng-bareng, jadi kita tuh ada kayak ini misal komplek asrama tuh, komplek Iya, asrama kan. Nah, di sini ada gedung namanya Gedung Pusbintar. Di depan Gedung Pusbintar tuh biasanya kita nunggu teman-teman yang lain. Oh gitu. Jadi bareng-bareng starting point di sana, pakai jalan ya peloton yang kayak skip lah gitu kayak gerak jalan itu jalan bareng-bareng sampai ke prodi. Kalau sendiri itu agak tidak dianjurkan karena agak jelek nggak sih lihatnya? Kalau kata pengasuh tuh jelek lah lihatnya berceceran gitu. Biar rapi satu bareng-bareng. Walaupun itu kita beda tingkatan atau beda kelas, tapi tujuan kita sama ke arah sana ya nggak apa-apa. Nanti lucunya misalnya di depan di dalam satu kelompok itu ada yang ke gedung A, B, sama C. Nah, gedung A, B, sama C itu kan selurusan. Jadi nanti misalnya yang di gedung A, ada nih orangnya berhenti dulu. Nanti yang itu keluar barisan ke gedung A, nanti lanjut lagi gitu. Lucu ya? Ya itu lucu sumpah. Itu aku juga agak gimana ya, apa namanya mikirnya kayak oh ternyata memang agak nih. Makanya kalau aku ada sewaktu-waktu itu emang mengharuskan aku sendiri jalan. Itu aku agak sungkan. Agak sungkan karena biasanya bareng-bareng. Pokoknya sebisa mungkin itu bareng-bareng gitu loh. Biar nggak ya enak lah dilihat itu. Biar enak dilihat ya. Selama menjadi mahasiswa-mahasiswi taruna-taruni gimana tadi? Mahasiswa-mahasiswi di SCTD. Kan kalau kita di kampus biasa itu kan kita bisa ikut program di luar gitu kan. Misal volunteer atau ikut misal pageant gitu-gitu. Atau ya bebas lah explore kalau di luar gitu kan, ikut organisasi gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman yang di STTD gitu bisa nggak? Sebebas itu juga nggak? Bisa kok. Ikut kegiatan? Ada salah satu adik aku ya. Di 1 tahun di bawahku kalau salah itu ikut pageant. Ada yang ikut pageant itu kayaknya dia asal Bali deh, Putri itu juga yang apa pokoknya kalau di sini gadis Bengkulu gitu loh. Iya gitu, yang gitu. Bujang gadisnya Bengkulu tapi dia kan di Bali. Terus tuh kakak aku juga ada yang DKI itu. Abang None. Ada boleh kok sama aja. Tapi mungkin nanti kita bersurat dulu ke ini karena kan kita ketarunaan di asrama jadi kita mungkin prosedurnya mungkin bersurat dulu ke rektorat ya meminta izin gitu lah untuk ikut ini. Enggak terlalu sih karena itu kan kita juga membawa nama STTD juga kan dan kampus pasti pasti support. Terus juga tetap ada kok acara apa ya kalau volunteer ada kok teman-teman aku ada yang ikut volunteer kayak gitu ada. Terus dari kampus juga kayak pertukaran pelajar itu ada. Gitu-gitu. Ada dari Bengkulu ada salah satu adik aku di bawahku itu mereka ikut ke Malaysia kalau nggak salah. Gitu. Sama yang ini program kalau tahun ini ya khusus tahun ini untuk adik-adik tingkat 4 ada program magang ke Jepang. Ada magang ke Jepang itu. Itu udah emang dari lama kayak gitu atau baru-baru ini?
Dia kalau yang masalah yang mau lomba atau kayak pageant tadi itu iya. emang pas kalau mau pokoknya dari dulu juga ada, nggak apa-apa, yang penting bersurat. Tapi kalau kayak program magang dari Jepang ini baru tahun ini ada kerjasamanya. Dia tuh ya namanya kan kita kampus, jadi setiap tahun pasti ada upgrade-nya lah gitu Iya. loh. Dari direktur yang sekarang Pak Afi Mukti juga banyak apa namanya itu ekspor ke kerjasama sama pihak-pihak yang mungkin bisa mengembangkan skill mahasiswa kita gitu. Oke. Kalau yang ke Jepang itu berapa orang? Informasi terakhir lumayan rame sih, berapa Satu ya? angkatan? Enggak juga ya. Seleksi ya, seleksi. Ada seleksi ya, ada seleksi untuk khusus untuk tingkat 4 karena kan kita yang magang dan PKL ini di program tingkat 4 ya. Jadi mungkin dari pihak STTD bilang daripada monoton kan selama ini kita magang sama PKL kan ke daerah-daerah tuh. Iya. Karena biar nggak monoton dan biar berkembang lah. Iya. Jadi di tahun ini ada program untuk magang ke Jepang Ke itu. Jepang. Dan selama kalau nggak salah 1 tahun ya kalau nggak salah itu. lama juga Karena apa ya? Untuk infonya itu aku nggak terlalu update sih, tapi memang pokoknya ada gitu magang ke Jepang. Dan ini ada gelombang kedua yang baru berangkat gitu. Keren ya. Berarti tetap bisa ikut kegiatan Tetap di luar. bisa di luar, tetap bisa aktif kok di Yang penting luar. ikut prosedurnya. Yang penting satu prosedur kita namanya juga kampus ketarunaan ya. Pokoknya kayaknya seluruh kampus ketarunaan juga gitu deh. Sesuai prosedur intinya. Semua boleh kok. Apalagi kan kalau kita membawa nama kampus kan, itu yang penting sesuai prosedur. Oke, gitu. Tetap bisa. Bisa. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ternyata guys, Kak Rati ini adalah juara umum. Bayangin, bukan juara 1, juara umum. Gimana ceritanya perwakilan Bengkulu ini, Putri Bengkulu dapat juara umum di tempat orang? Waduh. Kalau juara umum itu bukan juara umum ya. Jadi Apa? kemarin alhamdulillah itu aku dapat salah satu kategori wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik gitu. Tapi nggak nomor 1, nomor 2. Gitu. Jadi kita punya 3. Iya. Se-Indo kan? Iya. Iya. Untuk satu program studiku ya. D4 Transdar itu alhamdulillah dapat nomor 2 untuk wisudawan terbaik kategori IPK gitu loh. Berapa IPK-nya? Enggak kok, berapa ya Kak? 3,69 kemarin itu teman. Yang satu? Yang satu 3,7 berapa ya? Beda 7 tipis. Iya. Nah, ngambis berarti Kak Rati ini. Enggak. Lanjut. Alhamdulillah. Yang nomor 1 itu kalau nggak salah teman saya dari Jawa Timur. Jadi dan wisudawan terbaik itu nggak dari IPK aja, ada banyak kategorinya gitu loh. Nah, yang alhamdulillah kalau saya dapatnya di kategori IPK gitu. Kalau itu berarti kan ya akumulasi ya kalau IPK Iya. itu kan dari tiap semesternya. Alhamdulillah juga di tiap semester itu aku nggak lepas dari 3 besar itu. Dibilang ngambis juga enggak juga sih sebenarnya. Yang penting menjalani dengan baik saja seperti Maksimal itu. ya menjalani Iya, dengan menjalani baik. maksimal. Karena kan ya kita udah disekolahkan jauh-jauh. Iya. Jadi aku pikirnya setiap semester itu ini bentuk LPJ lah, laporan pertanggungjawaban Iya, gitu ke orang ke tua. orang tua. Jadi Ini aku ngelakuin ini di sini ya, nih gitu ya walaupun kalau kata orang tua ya udahlah yang penting kamu udah masuk kan. Tapi kalau kataku ya kalau udah disupport sampai gini kan ya udah dikasih yang terbaik lah sama orang tua gitu. Keren banget. Ini boleh dicontoh nih mindsetnya nih. Keren Kak Rati. Iya. Wow. Lanjut lagi. Nah, untuk mata kuliahnya di sana tuh ada apa aja untuk transportasi darat? Mata kuliah. Belajar apa aja sih? Ini mata kuliah itu unik-unik. Apa ya? Karena aku tuh kalau kita di kuliah umum itu ya sebenarnya sama aja sih sama kuliah umum kayak mata kuliah wajib gitu loh. Ada kan Indonesia agama atau apa itu. Nanti mulai dari tingkat 1 semester 2 sampai akhir itu kan mulai menjurus. Ada yang karakter survei. Sebenarnya kita tuh kalau aku baru sadar sekarang ya, itu transportasi darat itu jurusanku itu
masih masuk ke rumpunnya anak sipil. Tapi kalau sipil itu kan mereka lebih luas lagi. Kayak sampai ke lapangan udara mereka belajar gitu. Bangunan-bangunan, struktur bangunan mereka belajar. Nah, kalau di transportasi darat ini kita tuh khusus ke bagian transportasi darat aja. Jadi ke bagian jalan gitu loh. Tambahannya di bagian angkutan sungai, danau dan penyeberangan kayak kapal-kapal gitu, kita tetap belajar. Kapal-kapal tetap kita belajar, tapi bukan kapal laut, tapi kapal yang di ya untuk antar selat, di selat terus tuh di danau gitu loh, yang masih kecil lah, Iya, kapal beda. penumpang. Kalau laut beda lagi Udah beda lagi, itu udah masuk pelayaran. iya. Gitu. Nah, terus kalau pokoknya kalau di matkul itu berputar di angkutan umum, terus tuh lalu lintas, keselamatan berlalu lintas, terus kereta kita masih dapat di Trasdar, yang kapal tadi, tapi itu ASDP ya, kita istilahnya ASDP, sama integrasi moda ini kayak campuran, bukan campuran ya, mix lah antara mereka. Jadi kalau kita mau misalnya ke Jakarta, itu nggak naik satu moda aja. Kalau misalnya naik jalur darat, itu kan pasti kita naik bus, terus pindah lagi kapal. Nah, itu integrasi moda, multimoda lah gitu, multimoda, jadi banyak moda. Itu sih intinya di situ, berputar-putar di sana, tapi beda aja. Kalau misalnya di tingkat 2 itu kita belajar survei dulu. Jadi survei apa aja yang ada di transportasi darat ini. Survei, mungkin teman-teman dari sipil tahu nggak ya? Tahu ya, TC yang ngitung jumlah yang lewat gitu. Kendaraan yang lewat, mobil motor dihitung. Tujuannya untuk mengetahui volume kendaraan yang lewat di sana gitu. Nanti berhubungan lagi sama perencanaan jalannya gitu. Kalau Kak Rati dulu ingat gak surveinya di mana? Di Bekasi, masih di Bekasi juga. Berarti turun ke jalan ya? Beneran di pinggir jalan dari pagi sampai sore, karena kan survei TC itu kan selama peak hour tuh jam sibuk ya, sibuk kan pagi pasti sekitar jam 7 pulang. Nanti kan siang tuh orang kayak istirahat gitu, makan siang gitu ya. Tapi kan agak turun volumenya. Nanti pas pulang ini lagi itu rame lagi gitu. Selama berapa lama? 1 semester tuh surveinya di jalan? 1 semester, tapi beda-beda survei. Ada survei juga. Nah, yang seru nih, ini termasuk topik dari skripsi aku sih, angkutan umum. Gitu. Angkutan umum ini kalau ada namanya survei dinamis. Kayak survei dinamis itu survei kita tuh naik angkutan umum, misalnya angkot ya. Kalau kemarin angkot sih aku biasanya angkot, terus tuh kita mendata jumlah naik turun penumpang, misalnya penumpangnya yang dihitung. Iya, buat tahu berapa di mananya titik-titik yang rame ininya. Sambil juga lihat berapa nih apakah dari angkutan umum itu rame atau enggak, atau kan kalau kayak sekarang kan udah sepi gitu loh. Sambil wawancara sama supirnya tadi. Aku pikir kalau angkutan umum di terminal tertentu terus dihitung. Itu juga. Itu aja surveinya juga. Itu aja survei. Kita macam-macam sih. Ada juga survei yang kita survei ke terminal. Survei ke terminal itu namanya inventarisasi angkutan umum. Salah satunya itu ke terminal untuk tahu tentang fasilitasnya. Terus tuh ya berapa jumlah angkutan yang ada di sana gitu juga. Itu nanti dilaporkan dan dipresentasikan. Ya, presentasikan. Per kelompok itu, Kak? Per kelompok, karena kan nggak mungkin lah kita sendiri kan, agak menanggung. Nanti. Iya, benar. Nanti tipes. Nah, kalau itu di tingkat 2 tuh biasanya kita pokoknya surveinya dulu. Nanti tingkat 2 semester 3 lanjut ke pengolahan datanya. Jadi jadi berlanjut gitu loh. Iya, kita 4 tahun ini berlanjut datanya. Udah disimpan berarti apa yang udah dikerjain semester kemarin. Betul. Jadi kalau bisa tuh tetap disimpan dan terrecord gitu loh. Tetap ada. Jadi tingkat 2 semester selanjutnya itu tuh pengolahan data. Jadi dari misalnya data dinamis, statis tadi kan itu darinya awalnya sendiri-sendiri jadinya digabungin. Terus nanti lanjut ke tingkat 3 tentang manajemen tuh kayak bagaimana dari data-data hasil pengolahan data ini bisa ke membuat sistem angkutan umum yang lebih besar lagi gitu. Nanti tingkat 4-nya merancang dong. Iya, termasuk merancang juga. Jadi yang nanti tingkat 4-nya baru penerapan di PKL dan magang gitu. Terus kalau untuk nanti laporan akhirnya bentuknya gimana? Sama kayak kita skripsian? D4 skripsi.
D3 kan karya tulis ilmiah ya. D4 skripsi, ada skripsi sama kok. Bedanya penelitiannya tadi ya? Ya, tentang di kita kan tentang jalan, angkutan. Tergantung bisa kok milih. Karena kan itu penjurusan dari skripsi ya. Penjurusan dari PKL. Iya, Jadi di PKL itu kita bakal ada, kalau Trastar ada 5 bidang. Ada TE, Traffic Engineering, ada angkutan umum, terus tuh safety, keselamatan, integrasi antar moda, multimoda itu. Nah, dari yang banyak ini itu dipilih. Misalnya kita kan bakalan per tim. Jadi kalau sebaiknya gitu ya, kalau kita selalu dibilang itu, misalnya memang mau berniat mau ngambil yang angkutan umum, public transport, jadi yang mending ngambil skripsi lagi, bidang public transport, angkutan umum. Jadi nanti sekalian survei aja, benar, ya kan, sekalian kita untuk skripsi, sekalian survei gitu loh. Jadi dan kita paham dari awal itu kita ambil. Gitu juga yang bidang lain. Tapi kalau untuk penelitiannya setelah PKL gitu kan, misalkan aku ketika PKL milih di bidang angkutan umum, terus nanti pas skripsian aku juga penelitiannya setelah survei kayaknya dapet deh masalah di situ di bagian angkutan umum. Untuk pelaksanaan penelitiannya setelah nanti pas masa skripsi, bukan PKL. Sambilan. Oh, sambilan. Jadi karena kan kita PKL jauh-jauh, Mbak. Oh iya. Bahkan kemarin teman saya di mana? Di NTT. Oh iya. Iya, penempatannya dari pusat ya? Itu nggak ada bisa nentuin beberapa milih gitu. Oh, sebenarnya dari misal aku pengiriman, aku asalnya Bengkulu. Iya. Nah, Polbit kantor yang ngirim aku tuh, maksud tuh kantor asal aku sebenarnya bisa ngajuin kalau misalnya di Bengkulu ini perlu apa namanya itu mahasiswa PKL. Kan kita PKL itu kan kalau dulu tuh masih collecting data gitu kan ya. Jadi kayak mengumpulkan data. Nah, data itu tuh biasanya guna juga untuk di subnya. Jadi mereka tuh butuh bantuan sekalian gitu loh, saling bantu gitu kan. Nah, itu bisa mengajukan ke STTD gitu. Tapi dari Bengkulu kemarin nggak ada permintaan. Nunggu mana dari Bengkulu yang pengen balik. Tapi ada juga yang memang dari kampus untuk. Jadi kampus tuh konfirmasi ke ininya di subnya, mau nggak nerima ini PKL. Oh, mau gitu loh. Kalau aku kemarin kebetulan PKL di Medan. Di Medan. Ya, gimana kehidupan Medan? Mantap. Sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi. Gimana ekspektasinya? Ekspektasinya, tapi ya sesuai dengan orang-orang yang ada yang aku lihat di sosmed sih. Tapi mereka baik-baik banget. Oh iya, walaupun suara gede. Iya, mereka tuh kayaknya suara gede memang biar kedengaran di telinga dengan jelas. Bukan berarti gitu. marah ya? Enggak. Mereka baik-baik banget, sumpah. Oh iya. Baik-baik banget. Iya, terus sampai ke mamang supir yang aku wawancari itu juga baik banget. Sekalian curhat ya. Oh iya. Cuma seru sih di Medan itu. Kalau boleh tahu judul skripsi Kak Rati apa, Kak? Perencanaan angkutan feeder untuk BRT koridor 3 di Kota Medan. Oke, nggak paham. Intinya tuh kayak kalau Dijah tahu Transjakarta tahu? Iya. Yang kecil-kecilnya tahu? Mikrotrans, Jaklingko. Iya, Jaklingko. Jaklingko tuh sebenarnya tuh sistemnya, tapi teman-teman orang awam taunya Jaklingko tuh yang kecil-kecilnya kan. Iya. Nah, ya Jaklingkonya itu yang aku bikin jalur itunya. Oh gitu. Iya. Agak tergambar lah. Ya gitu. Nggak apa. Ya, pokoknya itulah yang ada di imajinasi aku lah. Nah, lanjut lagi nih. Kalau setelah lulus nih, udah lulus tuh. Nah, untuk lanjut ke perjalanan karirnya tuh gimana, Kak? Lulusan STTD langsung dapat kerjaan kah? Oke, karena dari awal kita memang ikut SKD dan SKD itu CPNS ya. Jadi untuk yang STTD sampai di tahun aku itu full 100% kita jadi PNS. Karena memang kan STTD itu pas tahun aku ya itu 100%-nya emang nggak ada jalur mandiri. Kalau sekarang ada jalur mandiri, jalur non reguler ya, pokoknya itu yang enggak jadi PNS-nya. Nah itu, ya kalau kampus lain malah dari dulu ada, khusus untuk STTD sampai di tahun aku itu 100%. Nah mulai di tahun bawah ini aku lupa 2 tahun atau setahun di bawahku ini ada sebelumnya itu. Bukan 2 tahun atau setahun belakangan ini tuh ada yang jalur mandiri itu, jadi nggak diangkat jadi PNS, tapi tetap SKD. Enggak SKD, itu kan PNS. Tapi menurut aku tetap besar ya peluangnya, karena PNS ini sebenarnya baru-baru ini aja, baru di angkatan
40 kalau nggak salah Kak. Aku kan 43. Di angkatan 40 baru PNS kalau nggak salah Oh, aku. berarti sebelumnya? Ya nyari sendiri tetap gitu. Dan udah banyak kok ini lulusan-lulusan ini yang hebat-hebat. Bisa teman-teman mungkin bisa melamar ke banyak ke KAI. Terus ada juga lulusan STTD itu sekarang udah jadi sekarang salah satu seniorku ya. Itu sekarang udah jadi PNS baru, tapi sebelumnya masinis. Oh, ya masinis MRT. Oh gitu. Iya, bisa. Itu bisa salah satunya. Kalau makanya kamu ngambil jurusannya mungkin kereta gitu loh. Banyak loh peluangnya bisa sama kok kayak sama sekolah pelayaran gitu kan. Bagi yang enggak jadi PNS kan bisa mungkin dari magang-magangnya kemarin bagus nih kerjanya, nanti ditarik lagi ke kapal. Gitu. Tetap besar peluangnya. Tapi kan kalau PNS itu kan ya kita balik lagi ke daerah atau ke kementerian yang udah ngajuin promosi kita gitu. Jadi makanya Kak Rati balik lagi ke Bengkulu sekarang. Karena saya kan awalnya memang milih Polbit Pemda, jadi Pemda Provinsi Bengkulu ya. Jadi kerjanya di Pemda Provinsi Bengkulu. Gitu. Nah kalau misalkan nanti berarti setelah lulus, ini Kak Rati ya, setelah lulus sudah langsung dapat penempatan di Pemda Provinsi Bengkulu itu tadi? Langsung. Karena kita dari awal kan udah milih, aku Polbit Pemda. Ini bedanya ya. Yang mungkin yang bingung sama Polbit itu apa sih? Sebenarnya bahasa mudahnya itu untuk membedakan penempatan gitu loh. Oh gitu. Kalau Polbit Pemda, tapi syaratnya Polbit Pemda ini harus memang putra-putri daerah gitu loh, berKTP di sana. Kalau memang kamu ngambil Pemda Benteng misalnya Bengkulu Tengah, ya berarti kamu berKTP Benteng dan asli sana baru bisa. Nah, beda kalau kami ngambil Polbit namanya Kementerian Perhubungan. Kalau Kemenhub itu yang penempatan seluruh Indonesia. Jadi nanti setelah lulus, kalau kami kan langsung pulang ke daerah masing-masing. Kalau mereka memang ada menunggu dulu, penempatan mereka gitu. Bukan mereka sendiri yang memilih ya? Bukan, dari kementerian langsung yang menempatkan di balai-balai atau di tempat-tempat yang memang membutuhkan. Benar. Oke, paham. Lanjut lagi nih Kak. Nah kalau dari sisi Kak Rati sendiri, perubahan terbesar selama mengikuti proses sebelum bekerja sekarang ini ya, sudah pakai seragam ini. Nah, perubahan terbesar di dalam diri Kak Rati yang Kak Rati rasain selain disiplin. Selain disiplin ya? Iya. Oh, aku jadi rajin olahraga. Oh, berlanjut ya? Berlanjut dan malah lebih ringan. Ini ya, jadi untuk informasi untuk adik-adik juga ya yang mau masuk. Dan kayaknya emang seluruh kedinasan kayak gitu. Kita kan ada tes Samapta. Apa itu? Kalau mau masuk kedinasan yang ketarunaan atau bahkan mungkin seluruhnya sekarang ada Samapta ya. Itu yang lari, push up, sit up, yang olahraganya. Itu termasuk salah satu tesnya. Dan for your information itu nggak berhenti di situ teman-teman. Lanjut tiap semester kita ada. Oh gitu. Jadi IP semester itu sebenarnya nggak dari akademik aja. Dari Samapta tadi. Jadi selain memang harus belajar, fisik harus tetap Fisik juga harus dijaga ya. Tapi bedanya kalau di kampus mungkin agak berat ya, karena aku udah capek gitu loh. Capek Aku ngapain lagi mau lari gitu kan ya. Kalau remet ntar diulang lagi larinya gitu. Itu sampai tingkat 4 masih lari itu? Masih sampai kemarin itu yang paling berat tingkat 4. Karena kalau tingkat 1 kan udah biasa kan ya. Maksudnya itu kayak memang itu kegiatan kita sehari-hari. Kalau tingkat 4 itu kan kita udah pusing skripsi, udah pusing nambah bebannya ya. Iya, nambah beban. Gitu. Waktu itu kaget ya, jadwalnya ya mungkin sebenarnya itu nggak kaget, harusnya nggak kaget, tapi karena kewalahan aja ya. Kewalahan gara-gara karena kita fokus skripsi tadi ini. Dapat giliran pertama dan aku tuh biasanya tuh ada latihan dulu. Biasanya aku seminggu atau 2 minggu sebelum jadwal Samapta itu aku biasanya latihan tiap sore lari terus. Ini karena kita fokus skripsi tadi, jadi kan udah jarang latihan lah, paling seminggu, jadinya seminggu sekali. Jadi nggak maksimal. Jadi pas hari H tuh tetap bisa diikuti dengan baik, tapi berat banget itu. Wow. Tapi setelah lulus ini malah lebih ringan larinya. Gitu. Jadi masih lari sampai sekarang? Alhamdulillah masih lari, dan itu lebih kayak
stress release sih gitu. Asik. Capek di dunia kerja, pulang kerja Benar, lari dulu. benar. Iya kan? Tiap sore. Siapa temennya kalau lari? Sendiri sih. Ya, dia independent woman ya. Terlihat. paling ada sih teman, tapi kan kadang kalau nggak ada teman ya masa nggak lari gitu ya Ya udah gede juga. Ya udah Masa gede kan ya. kemana-mana mau ditemenin. Bener. Iya. Setuju aku. Terus lanjut lagi nih. Gimana cara menjaga mental dan motivasi selama pendidikan kedinasan? Oh, Biar mental nggak dan- down, pengen pulang homesick. Pernah homesick Wih. nggak Kak? Pernah sih Oh tuh, iya. apalagi tinggal satu kan. Iya biasanya. Masalahnya tinggal satu kita kan, apalagi waktu itu yang bener-bener lebih lama dari yang biasa karena kita COVID itu ya. Jadi tambah homesick. Mana ditambah lagi teman-teman ngomporin aku homesick ya udah homesick aja bareng-bareng gitu. FOMO. Caranya ya itu apa namanya? Satu emang support dari teman-teman. Jadi kita Itu bareng-bareng itu ngaruh gede banget ngaruh ya? gede banget. Maksudnya kayak kita tuh nggak apa, kita emang homesick guys, tapi kan kita bareng-bareng. Jadi kita punya keluarga baru lagi akhirnya gitu. Kamu nggak loh. homesick sendiri? Kita nggak homesick sendiri ya. Homesick Kamu juga bareng. homesick, kecuali yang deket-deket ya. Itu aku benci banget. Yang kamu deket sih, kamu orang misalnya kan kayak yang asli Bekasi ada. Iya. Alah rumahmu ini deket kok, naik motor juga sampai gitu loh. Itu- Perasaan homesick. Tapi tetap homesick sih Iya, mereka. homesick ya. Tetap- Kita semua berhak untuk homesick. Kita semua berhak untuk homesick. Satu ya bareng teman-teman. Jadi cerita-cerita sama teman-teman, keseharian sama teman-teman juga itu ngurangi banget sih, dan itu memang menjaga mental banget. Yang kedua, Pengasuh, bukan? orang tua dulu. Yang kedua pasti orang tua sih. Jadi kalau tiap ada kesempatan buat nelpon, karena kan kita nggak boleh megang handphone. Oh, dibatasi juga. Iya dibatasi. Jadi kalau ada kesempatan buat megang handphone, silahkan telepon orang tuanya masing-masing. Tapi sampaikan yang baik-baik gitu loh. Iya. Maksudnya kayak ya jangan juga kita, Bu aku capek Iya, gitu. kan orang tua jadi khawatir juga kan. Nah, Anak aku diapain di situ? Enggak, iya kan? Maksudnya kayak sampaikan tuh yang kayak, Bu aku senang di sini gitu. Aku udah bisa ini. Iya, maksudnya kayak aku dari dulu yang nggak pernah bangun pagi jadi bangun pagi, Bu, gitu loh. Gitu. Nah, orang tua tuh ngaruh sih, ngasih semangat. Terus apalagi ya? Menjalani hobi juga. Kalau di STTD itu juga punya kayak, kalau di kampus tuh UKM ya, Iya ya. yang kayak ekskul gitu kan ya. Nah itu juga di kampus aku juga ada gitu. Apa? Banyak sih. Semua Kalau cabang. karate ikut apa? Aku kemarin ikut badminton sih. Walaupun nggak sporty banget. Nggak akhirnya tuh ya nggak rutin jadi gitu kan. Cuman ya tetap dulu kan tingkat 1 kan ya namanya kita ikuti semua gitu kan. Terus juga teman-teman yang hobi main musik atau ada juga. ada. Sampai ke musik ada ya? Tapi aku enggak sih. Enggak berbakat. Musik drum band, kalau yang terkenal kan di Taruna-Taruna itu kan drum Oh, band. iya, iya. Bisa drum band atau ikut sampai ke biliar pun ada. Oh. Ada. Itu kan olahraga, biliar ada. Iya sih. Iya kan? Biliar ada. Terus tuh apa lagi? Tenis, semuanya ada. Yang kan apapun itu yang penting kan kita di dalam tuh banyak aktivitasnya. Jadi kita nggak bosan gitu. Itu sih yang kataku ini yang menjaga mental itu. Apa? Circle, support orang tua. Sama kegiatan positif Kegiatan dalam positif ikuti itu. semuanya gitu, enjoy gitu loh. Pokoknya tanamkan mindset kalau ya kan kamu tuh nggak sendiri, yang ngerasain kayak kamu banyak. Jadi banyak temennya gitu loh. Kalau mau nangis nggak apa-apa, nangis bareng-bareng. Iya, nangisnya bareng-bareng. Mentalnya harus kuat berarti. Nah. Dan memaknai semuanya itu dengan positif ya. Betul. Kayak Kak Rati tadi, kalau misalkan dia nanggepinnya negatif gitu kan, disuruh bangun pagi. Iya, capek kan. capek. Tapi gara-gara itu sekarang jadinya tanpa alarm bisa bangun pagi. Alhamdulillah gitu. Capek tapi ada maknanya. Iya, terbentur, dan terbentuk. Bener sih. Itu tujuannya. Boleh deh pesan buat adik-adik yang pengen masuk STTD. Oh, oke. Apa? Mungkin Berkuat fisik hati. mungkin enggak cuman STTD ya, untuk Iya. seluruh yang mau masuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan, ikatan dinas itu rata-rata kan tesnya hampir mirip-mirip, beda dikit-dikit lah gitu. Yang pertama pasti kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Iya. Artinya cari informasi sebanyak-banyaknya dan informasinya yang resmi. Kalau memang yang paling mudah ya di sosmed ini kan. Sosmed kan udah banyak tuh. Laman resminya. Laman resmi, jangan yang nggak resmi. Kalau nggak resmi itu kan kadang-kadang beda-beda gitu kan. Mending di laman resminya. Kalau memang apa namanya itu ya nggak nemu di feeds gitu, tanya ke admin IG. Biasanya kan pasti dijawab gitu, langsung ke DM. Yang kedua, Instagramnya apa tuh? PTDI
@ptdi_sttd masih gitu. Tinggal dicari di Instagram, di TikTok udah banyak ada kok gitu. Terus yang kedua kelulusannya, lulusan atau yang masih menjalani pendidikan di sana. Biasanya orang-orang sekitar itu kan pasti ada lah yang lulusan sana gitu loh. Kalau bisa dapat nomornya atau ada tahu Instagram dan akun-akunnya, silakan dihubungi karena tanya-tanya menurut aku itu lebih akurat ya gitu loh dari berdasarkan pengalaman mereka Iya, gitu. karena mereka langsung udah ngalamin. Iya, kalau mungkin dari misalnya admin IG-nya lama nih nanggepin, mending nanyain sama yang lulusan, apalagi yang baru-baru gitu loh, baru misalnya tahun ini lulus gitu, tahun ini lulus kan, tanyain gitu. Yang kedua, selain kita harus kenal, Cari tahu. harus rajin, tekun. Oh, tekun apa? Tekun belajar atau tekun olahraganya? Semuanya. Oh, semuanya sih, balance ya? karena kenali diri kamu. Kalau memang kamu kalau memang kamu merasa aku tuh kuatnya di fisik, lemahnya di akademik gitu loh. Berarti kan diperkuat di akademik. Jadi porsi olahraganya atau fisiknya tetap ada, tapi mungkin yang di akademik ditambah seperti itu. Cari cara, aku nggak paham yang ini, apakah bimbel atau cari tahu yang bagaimana caranya biar dipermudah lah gitu. Atau kayak aku kan, kalau aku tuh karena emang nggak suka olahraga dan emang lemah di fisik, bukan lemah sih, memang nggak suka aja gitu loh, nggak sesering itu. Jadinya aku porsirnya emang di fisik kemarin, apalagi di lari ya, karena menurut aku 3 hari kita libur lari, kalau waktu itu ya 3 hari aku libur lari itu udah ngedrop dari awal lagi malahnya gitu. Jadi temukan pola latihan baik itu akademik atau fisik itu sesuai dengan diri kamu. Karena keduanya nanti sangat diperlukan diperlukan, saling mendukung. Kalau misalnya ditanya, Kak beratan yang mana bobot nilainya, sama aja sih menurut aku, saling menutupi. Jadi misalnya kamu sadar, akademik aku jelek nih, di fisik aku genjot, di fisik aku jelek nih, akademik aku genjot. Dan jangan lupa di kesehatan. Kalau di kesehatan juga dari sekarang, jangan tiba-tiba bulan depan tes kamu baru ini kan enggak salah itu kan. Kalau bisa dari kelas 1 SMA gitu. Oh, dari kelas 1 SMA, bukan setahun sebelum ya? Ya kalau misalnya kayak gigi atau apa-apa itu kan lama, lebih baik ya? Lebih awal lebih baik. Tapi kalau memang baru sadarnya sekarang, setahun sebelum tes, ya nggak apa-apa sih. Nggak ada kata terlambat untuk memulai. Sih, paling agak ngebut aja. Benar, agak ngos-ngosan aja. Tapi tetap bisa kok, sama aja. Pokoknya persiapan sih. Karena pokoknya yang paling pertama itu harus tahu dulu. Karena kalau gimana kamu mau mempersiapkan kalau kamu nggak tahu? Iya. Harus tahu dulu apa yang mau disiapin, apa persyaratannya, itu harus tahu dulu. Gitu aja. Oke, gitu ya teman-teman. Apalagi buat adik-adik SMA tuh, yang udah ada rencana SMA, tuh. Pokoknya makanya yang aku bilang tadi, nggak cuman STTD tapi seluruh ikatan dinas, apalagi atau polisi, tentara dan yang lainnya gitu loh. Terakhir Kak Rati, masih ada nggak mimpi atau target lagi nih setelah ini? Kan udah dapat penempatan emang udah ditentuin ya di awal ya rencananya di Bengkulu. Setelah ini apa lagi nih targetnya? Karena ini baru ya, aku baru sih. Iya. Aku baru belum ada 1 tahun kan lulus kan, dan kerja juga belum ada 1 tahun. Kalau sekarang sih dibilang masih penyesuaian, masih masih adaptasi gitu. Mungkin mimpinya, tapi ada sih aku mau mungkin lanjut S2 lagi. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan kesampaian sih. Amin. Karena kayaknya aku mau sekolah biasa kayak gitu. Lagi emang. Bukan, maksudnya aku kepo kayak pengen juga nyobain. Iya, karena walaupun sempet dulu kan 3 semester gitu lah kan ya, tapi kan ya mau juga kayak itu jadi mahasiswa biasa. Nggak pernah. Boleh ya? Apa? S2? Dari Pemda boleh kok, boleh. Terus nanti prospek kerjanya gimana dong? Syaratnya itu tetap lanjut, kita itu kan untuk menunjang karir. Sebenarnya itu menunjang karir sih, tapi kalau aku lebih ke kepo sih sebenarnya itu kayak. Tapi nanti kakak tetap bakal di Dishub Pemda provinsi. Nah, kalau kita di Pemda ini kan kita ada namanya mutasi, tapi ya nggak, itu tergantung kebijakan pemimpin sih. Tapi kalau memang sampai nanti waktunya, misal aku dapat kesempatan S2 itu kan, terus aku mau S2 itu masih di Dishub, ya penempatan nanti tetap masih bisa di Dishub itu. Atau kalau Pemda itu ya tergantung pimpinan lah, mau rollingnya gimana gitu. Walaupun nanti kakak S2-nya nggak
nggak sejalur gitu. Misal ngambil bahasa Indonesia lagi gitu. Oh, iya, Nggak mungkin ya? Nggak Mungkin aja. Enggak, kan kalau kita S2 tuh itu nggak sih, memungkinkan nggak sih untuk yang lain tuh kalau nggak salah. Tapi aku tuh sebenarnya masih maunya Masih- sejalan sih. Oh, Karena gitu. masih apa ya, masih kayaknya ilmuku masih kurang gitu loh, masih ada yang kepo gitu. Masih ada- sekolah dia guys. Iya, alhamdulillah sampai sekarang masih Masih ada. haus akan ilmu. Iya, sampai sekarang masih mau masih Iya. mau sekolah. Iya, iya. Nggak tahu nanti. Iya sih, sama sih. Ya, Mbak Dija juga kan? Iya, masih mau Iya, sekolah masih lagi. mau sekolah. Ayo kita sekolah. Ayo, aku mau pakai seragam SMA lagi dong. Baik lagi. Bener lagi. Iya. Semoga apa yang kakak impikan nanti ke depannya bisa Amin. terwujud, dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Untuk pembukaan sekolah kedinasan tahun ini kapan kak? Oh, untuk tahun ini emang mungkin di bulan Juni ya, atau kapan ya, karena emang dari beberapa udah 2 tahun ini atau 3 tahun ini itu tuh agak, kalau sampai di tahunku itu masih setelah Lebaran, kayak bulan-bulan April itu kan Agak udah buka, awal-awal ya? udah buka kan April, Mei ini pokoknya udah sibuk sibuk tes. Tapi memang ada beberapa perubahan ya dari BKN pusat, mungkin bulan Juni mungkin ini ya. Oh, di bulan Juni. Jadi pantengin aja terus sosmednya BKN gitu. Oke, jadi sekitar pertengahan tahun teman-teman. Iya, pertengahan tahun, benar-benar. Oke, sip. Terima kasih banyak informasinya Kak Rati. Terima kasih juga Khadijah sudah diundang. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mau main ke sini jauh-jauh. Terima kasih ilmunya, infonya. Pasti ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman, Iya. buat yang seumuran maupun yang di bawah kita yang sudah berencana. Itu pasti ini sangat bermanfaat. Sekali lagi thank you. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.